Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Robiatul Maulidiyah, NIM 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab jual beli, di mana teksnya mengambil dari kitab Matan Takrib. Baik, langsung saja akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bai'u ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'un bihi mamlukin. Wa la yasihu bai'u aini najisatin wa la ma la manfa'ata fih. Yang dimana artinya, dan jual beli benda yang tidak ada atau yang tidak dapat dilihat, maka hukumnya tidak sah. Kemudian dan boleh menjual semua barang suci yang bisa diambil manfaatnya serta dapat dimiliki, dan tidak sah menjual barang najis dan barang yang tidak ada manfaatnya. Jadi penjelasannya, dalam bab jual beli ini, jual beli dibagi menjadi 3, yaitu jual beli benda yang kelihatan di depan penjual dan pembeli, maka itu hukumnya boleh. Kemudian jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja, hukumnya boleh jika terdapat ciri-ciri yang sesuai dengan yang telah disebutkan. Kemudian jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, hukumnya itu tidak sah. Dan sah menjual setiap benda suci yang bisa diambil manfaatnya serta dapat dimiliki, dan juga tidak sah menjual benda najis dan benda yang tidak ada manfaatnya. Kemudian dasar hukumnya, saya mengambil dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang dimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu kasbi ya buqala amalur rajuli biadihi wa kullu bai'i mabrurin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim. Kemudian kaidah nahwu shoraf yang dipilih yaitu saya mendapat bagian na'at, yang dimana pengertian na'at itu sendiri yaitu lafadz yang menjadi sifat dari lafadz sebelumnya dengan menerangkan sifatnya kata yang diikuti. Kata yang diikuti atau kata yang disifati itu disebut dengan man'ut, sedangkan kata yang menyifati disebut dengan na'at atau sifat, seperti itu. Kemudian na'at dibagi menjadi 2. Yang pertama, na'at hakiki, yaitu na'at yang merofakkan isim domir, dan na'at hakiki harus sesuai dengan man'ut dalam 4 hal. Yang pertama i'rab, baik i'rab rofa, nasab, jer, kemudian mufrad, tasniyah, jamak, kemudian makrifat atau nakirah, kemudian muzakkar atau muannas. Contohnya, hasara rajulun alimun, yang artinya telah hadir orang laki-laki yang alim. Jadi kata alim adalah na'at, i'rabnya rofa, tandanya dengan dhammah, mengikuti man'ut yang berupa rajulun, mengikuti dalam bentuk rofa, nakirah, mudzakkar dan mufrad. Kemudian na'at sababi, yaitu na'at yang merofakkan isim dhahir yang mengandung dhamir yang merujuk pada man'ut. Na'at sababi di sini harus sesuai dengan man'ut dalam 2 hal. Yang pertama rofa, nasab, jer, kemudian makrifat atau nakirah.
Jadi untuk contohnya, ra'aitu ila baiti imra'atin karimin abuha. Saya berkunjung ke rumah perempuan yang mulia ayahnya. Kata karim adalah na'at sababi yang dimana i'rabnya jer tandanya kasroh mengikuti man'ut imra'atin hanya dalam segi i'rab jer dan nakiroh. Kemudian analisis mufradatnya, untuk yang isim itu, kemudian untuk analisis mufradat ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa bai'u, wa itu menjadi huruf ataf, bai'u itu isim fa'il, ghaibatin itu menjadi isim dan menjadi mubtada. Kemudian lam tusyahad itu lamnya menjadi amil nawasih. Kemudian tusyahad itu fi'il mudhari karena menjadi khobar. Fala yajuzu, fala itu menjadi kalimat huruf, yajuzu menjadi fi'il mudhari karena menjadi khobar. Kemudian wa yasihu, wa itu huruf waw ataf, yasihu itu fi'il mudhari karena menjadi khobar muqaddam. Kemudian bai'u itu isim fa'il, kulli tahirin, kullinya itu menjadi isim, tahirin menjadi isim, muntafa'un itu menjadi isim mudhaf, bihi, muntafa'un bihi, muntafa'un itu menjadi isim mudhaf, bihi menjadi mudhaf ilaih. Kemudian mamlukun itu menjadi isim. Wala yasihu, wanya itu menjadi waw ataf, la itu menjadi la nahi. Kemudian yasihu menjadi fi'il mudhari. Bai'un menjadi isim fa'il, aini najisatin, aini menjadi kalimat huruf, ainnya. Kemudian najisatin menjadi kalimat isim, wala mala, wanya itu menjadi waw ataf, lanya menjadi la nahi. Kemudian ma menjadi kalimat huruf, lanya menjadi kalimat huruf. Manfa'ata fihi, manfa'ata itu menjadi isim, kemudian fi itu menjadi kalimat huruf. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.